Dise sahabat yo kacau, dari sahabat. Yo ora kacau nek takok Nabi gak wani. Karena mereka beretika kan karena ya orang terpelajar kan beretika. Takok sing kira kena nyinggung Nabi ra wani. Tapi ono sing ganjel. Akhirnya wong itu disuap. Iya lho tak kei serban. Pokoke opae kowe takok ngene juarai kabeh. Mulane gambarane nganggo serban yo kliru, manjat kok. Lho kata kasus ngoten niku kata sing matur ke Sidina Ali. Sidina Ali wong cerdas. Dadi mitos wong nak cerdas itu sawate gede. Lah nak sing ra sawate gede berarti ra pati wong cerdas. Lah Sidina Ali saking sawate gede niku sering metu mandi. Mandi iku sedurunge mani. Di wong nak sawate kuat, iku sedurunge metu mani disebut metu napa? Mani. Lah Nabi rong tau jelas mandi ku kaya apa kaya mani suci, apa kaya uyah. Nah, tentu Sidina Ali takut kan gak mungkin karena mantune kan. Karwan Fatimah itu akhirnya ngongkon Mikdad itu sahabat orangnya ya rugen orang kagu-kagu. Oleh takut yo pinter Mikdad. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan yakhruju madiyan. Iya ya Rasulullah, ana wong lanang metu madi. Nabi jawab singkat, yaksilu zakarahu wa yatapan. Oleh cukup zakare dibaso tapi ora minangka adus gede. Mandi ku beda mek mani nak mani kan maksudnya adus. Itu akeh kasus sahabat gak wani takok nyuwap napa? Arep. Tapi aku terangmu nih, mulane anggere ono hadis kok takok, iku akal-akalan iku. Aku harus pinter mergo kira iki. Kulon berkali-kali semenjak sakit ngaji karena bapak saya itu hafal Quran. Cuma punya cita-cita menjaga Quran. Quran itu bukan sakit, dijaga hafid tok sing ra paham itu bukan sakit. Meskipun mereka memberi kontribusi terhadap penjagaan Quran, tapi dijaga hafid tok yang nggak paham itu tidak bisa. Tapi begitu seterusnya dijaga orang alim saja yang nggak hafal juga tidak bisa. Dijaga orang alim hafid juga tidak bisa. Kalau jumlahnya hanya 1-2, harus sampai titik mayoritas, titik tawatur. Titik tawatur. Dijaga hafid tok ya ora iso. Hafid alim ora iso. Kalaupun iso kudu ada itu tawatur, sampai konsensus, sampai orang banyak. Ini kalau terang. Pentingnya niki gak usah tersinggung-tersinggungan. Kalau niki at-taqarrub ila Allah. Kalau niat at-taqarrub ila Allah. Kalau cerita sing ilmiah ini. Saya itu bertahun-tahun akhir-akhir ini memang kenapa kitab biru saya tidak saya katakan hifdzuna li hadzal Quran, menjaga Quran, tapi saya katakan hifdzuna li hadzal mushaf. Karena nasib Quran itu keyakinan semua sahabat di rumah tenan, terutama kanca-kanca sing hafid. Nasib Quran menurut keyakinan semua sahabat yang saat itu tahu betul Quran itu apa. Niku nasibnya itu tergantung mushaf. Ya tergantung napa mushaf. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika nyarai Bukhari, ini kula suwun kanca-kanca hafid kabeh ora tersinggung, iki urusan hukum. Nak hafid ora tersinggung, sing ra hafid kudune ora tersinggung, ora apal malah tersinggung, malah GR. Balenate wonten pintu tanglet kula. Gus Waidal mau jatuh silat maknane piye? Ya iya bayi wedok dipateni. Bayi wedok dipateni iku mergo wong Arab dia ada elek. Nade anak wedok ora prospek cilik dipateni. Ana ndene rada kiai ora tak malah glotok. Tapi faktane sakniki Gus sing dipateni bayi ora ya lanang dipateni wedok dipateni. Kuwi ulam goblok ora berkar. Nek sing wedok tok dipateni wae elek. Zaman akhir lu elek mergo lanang wedok dipateni bisa. Masuk beliau goblok tenan. Saruan aku goblok tenan. Dadi nak mateni wedok tok wae elek wong zaman akhir lanang wedok dipateni malah nopo? Jadi apa zaman dhisik sing dipateni kok berani tertentu iku rupane jenis apa perem. Saiki lanang wedok. Napa? Jadi memahami Quran itu jangan haram, malah waki ayat saiki ora wedok tok dipateni yang sen. Nek elek kan kowe ora tau ngaji Quran, ora tau percaya wong alim duwene hasil. Dikene wong awam bangga ya ngene iki nasib pembebasan. Itu memang bahaya lah. Yang paling saya khawatirkan nanti orang memahami Quran itu begitu. Karena kalau bolak-balik, wong khusyuk kudu tobat tingkat tenang ilmu, terutama tinggi itu yang biasa fatwa.
Karena kalau fatwa Quran dimaknai letter luck, nanti kejadiannya gitu. Sekarang kan tidak ada mau udah tuh ilah, tidak harus perempuan yang dibunuh asal dia malu. Harusnya dia cara memahami itu bukan begitu. Kalau dulu orang jahat itu yang terbunuh masih jenis tertentu, rupanya kelamin perempuan. Nah sekarang larang wedok dipateni. Harusnya dia memahami, malah parah. Mana? Sak jenis dipateni itu hukumnya elek, apa meneh rom nopo? Nah di sini ini saya berkepentingan, kan kita korupilah. Kalau terus nomalik masalah mushaf, nanti masalah makna. Sebab niku Ibnu Hajar al-Asqalani ketika nyarai Bukhari. Bukhari yang terkenal nggak disarai Fathul Bari, ini nyarai Ibnu Hajar sinten al-Asqalani. Itu gurunya Zakaria al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria al-Ansori niku murid Ibnu Hajar napa al-Asqalani. Terus dekne di murid jadi Ibnu Hajar napa al-Haythami. Akhirnya dadi wong alim. Zakaria al-Ansori ngalim itu tepakan, tapi saiki pola legenda darani Syekhul Islam. Aslinya pertama ngalim itu rada tepaan, aslinya ngalim biasa. Akhirnya ngalim takdir itu gara-gara tepaan. Tepaan di guru ngalim banget, terus di murid yang ngalim. Kalau nak guru di murid ralim, rapati salim tenang. Mereka muridnya bodoh kan, gak ada kompetisi, gak ada kompetisi. Dan apa yang mulang ngalim kan izin. Pasti kalah nopo. Jadi dua guru adalah jenenge Ibnu Hajar, di murid di sini nopo. Pernah suatu saat ditanya. Saya Zakaria Ansori wong kok ngalime kok jenengan. Sing aran Fathul Wahab. Kaifala a'lam. Waktu dukik tu bena Hajar ini. Lah wong nang digebek watu loro. Aku ora cerdas iki digebek watu loro. Ya kok guru diwakmu mergo guruku alime ya oper. Kok murid ditakoki sing angel-angel. Jadi aku dari digebek napa? Wong kok dicepet watu napa? Ya elek ya kulo nak dipek. Lah kok murid Aruke Mustafa di Jajar di Jember. Kalau nanti disumpung supaya hatinya padang. Gak juga kepedulian be Islam. Nanti BDW rapat. Dan ini tenang. Saya itu ketika haji di Mina itu berdoa berkali-kali ini mengurusan mushaf. Ini peringatan sebetulnya. Quran itu tidak hanya bisa dijaga oleh hafiz, harus oleh mushaf. Mushaf juga harus oleh orang alim yang hafal Quran. Itu pun jumlahnya harus sampai ada tawatur, harus sampai konten. Logikanya begini, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika Allah tentu sangat tahu kalau Muhammad nabinya itu layak roh wa layak tuh, disebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi wasofahu wa ta'ala, Allah mensifati Muhammad bahwa dia Muhammad ini nanti adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Sing jenenge Muhammad ku rasul sing nanti membaca lempiran, suhufan lempiran. Jadi sahifah dijamakno suhuf, nanti isim maf'ul jenenge mushaf. Paham? Mergo tak cerdas-cerdase wong, sak iling-ilingane wong tetep tahu lali. Ketika lali tentu merujuk ke mushaf. Wong paling hafal Quran sak dunya wis juara lah sak dunya, tetep tahu lali. Nak lali mesti rujuke ning mushaf. Kira iso go ukuran wong sing nyemak, nang nyemak dilangkai 3 ayat nyetop go guri yo. Wong nyemak nyetop ayat paling nopo? Yo tetesane wong apal lebih wong apa? Wong terus wong apal sing apal sing nyemak sing alim. Mergo nak sing nyemak padha ralime ora pati niteni, wawu gendi pak gendi wawu nak ngalim kan ngerti. Misalnya kan tetep niteni di pola. Jadi cerita Nabi Adam surat Baqarah wa kula, ngono ning di pola, fakula kan roh polane. Roh napa? Polanya. Dan memang dia melajari kisah tu Adam fil Baqarah fil Wawi misalnya wafihi fil Fa. Meskipun ceritanya apa? Ini iki tanpa rogodan, iki nganggo napa? Rogodan. Ini polanya ini tadi. Dan ini penting kalau terangkan. Sebab niku keputusan Abu Bakar ketika Rasulullah pun wafat, niku Quran di mushaf. Ini ku masyhur disebut Jam'u Abi Bakr. Nggih Quran napa di mushaf ditulis. Dan itu yang luar biasa dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Hebatnya pangeran mukjizate Quran. Wis ngerti nak nabi niku layak kok walayak tuh. Tapi Rasulullah disifati yaslu suhufam mutahhar. Terus fiha kutubun qayyimah. Kutub itu jama'i kitab. Kitab maknanya tulis. Jadi suhufun itu maknanya lembiran. Kitab maknanya tulis. Delalah kersane pangeran era Sayyidina Utsman dibakokno disebut mushaf Rasul Utsman.
Sampai saiki wong sak donya merujuk napa? Ya merujuk napa? Jadi saiki jelas ya nabi Quran. Iku tingkat otentiknya tentu tembus. Kalau misalnya wong pidato dalil, mau wali mau video langit, mau terkenal video langit, tetap tahu lali. Gue lali ini krono gawan lali, gue gawan wong apa? Lali ono tak warai bicarane ilmu yang orang. Lali ini wong rapapal, itu nak lali PC. Percaya apa? Itu paling parah, lele lali. Mau lali kok apa? Percaya. Terus lali ini wong apal lanya, itu apa? Mesti gak PC. Mereka dia dua pembanding, dua ragu. Mergo roh padanane, roh napa? Padanane. Iku apik. Lane wong hafid nak lali mubang-mubang. Ngeteman inna wa dene mamang dene. Ya alim hakim ta hakimun alim. Nah padha hafide paham deh. Lain aslinya malah janggal, lafate terkenal kok malah lali. Sing aneh, lali kok sing terkenal. Lha yo hafid nak lafate terkenal kan eling. Misale au kadulumatin si fakril uji yaksau maujum fauqihi maujum fauqihi sahabulumatum ba juga faqat idza aproja terulam yakat ya roha wa malam alillahu lahu nuron fama lahu jajal maca surat itu falamma jahalu mikir falamma ya akeh walamma ya akeh iki ngaku wau tapi ngaku nopo riyen kanca kula teng kudus zaman setor dia kali gampang terus nak ngono iku pokoke jajale walamma kok anggere kiye ini ngetok genti falamma kemungkinane mau loro cangkem urusane ngadepi pangeran. Lah dari aku yakin Gus, ya ini lagi tetep mikir doa. Jadi nak wong rapal Quran, iku dekne iku nyongkone sing angel malah lapat-lapat sing napa? Angel. Ya kan tawangane angel misale ki apa kok rapal Quran mesti maca apa ngapal aku kalau dulu mati wis mikir. Hadis bulet apa sih napa? Nah ngapal Quran malah ora lancar. Kalau Allah menurut samawati wal ardh wa kalau nuri kami sekalian siam soal kalau fina apa bisa itu karena kau kapun turi kau ini sajarati mubarakatin itu nanti latar kiati kalau biaya kalau itu ayu di walam tam sesunar nurun ala nur gampang deh jadi mulai inna rabbaka alimun hakim apa hakimun dene rapor sing alimun hakim ana sing hakimun lan cuman hafid simak itu malah runtuh banget. Lho dari cerita orangnya. Jadi nak wong alim rapal Quran, nak keliru pede, tak diteni. Keliru kok napa? Pede. Mergo dene ra dipembanding, gak dene apa? Tapi nak wong hafal Quran kok lali yo, ya basaria ya wajar. Kelebihane nak hafal, nak lali mboten napa? Pede. Akhirnya kan delok, ujung-ujungnya apa nak gak pede? Ujungnya ning napa? Paham, jadi ini penting kalau aturakan, berarti kuncinya Joko Quran, kemudian dinas pengiran, nasi di Quran itu, tengah ayat, yaslu, suhufam, mutahar. Buat itu satu. Buat ini penting sangat, ya, mungkin sesuatu, misalnya jenengan buatin sempat abang Quran, mungkin anaknya. Nah, potongannya anak itu benar bapak, ya paling gak dukung, sing apal, ya, itu terserah. Yang penting sampai dua niat, supaya mushaf ini sampai ada di tawatur, sampai pada tingkat konsensus. Bahwa yang memahami itu banyak. Nah, kapan-kapan kalau nggak pensiun, artinya pensiun kalau mau mendedikasikan diri khusus kan itu. Nah, kedua terus syaratnya kudu alim. Alim ini penting untuk menjaga begini, misalnya begini. Orang hafid yang tidak alim, mungkin tepaan hafalannya benar, mungkin tepaannya dia benar. Kebetulan gurunya benar, pas ini semaan dia benar. Pas ini salah, ya gurunya eling orang pas ngelamun. Karena guru terkenal lah, ketika apa setor kan saya pas ngelamun. Lalah pas ngelamun, pas salah. Sehingga nggak dibenar. Dia nggak apa? Nggak dibenar. Pentingnya begini. Pentingnya orang alim. Huruf-huruf di Quran itu yang dibuang kan banyak sekali. Padahal harus ada, hakikatnya ada. Jadi masyhur misalnya contohnya wal fajri walayali asyad wasyafai wal laili idza ya. Kabeh ulama ijma, nak yasrin ning kene iku bil kasra, mboten ditang bil kasra. Mergo asline yasri ya ibu. Sehingga ketika yasrin ini diasalkan dari yasaro, maknane gampang, hancur maknane. Mergo maknane mriki saro yasri, sira yasar. Begitu juga nih gone surat Kafir dari kama kunna nabghi. Makanya saya dalam banyak hal itu simpati sekali sama qiraatnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tidak pernah membuang huruf meskipun tidak ditulis. Kalau kita kan wakaf dari kama kunna nabghi karena bak ketemu his di wakaf no iskan. Kalau Ibnu Katsir tidak terus dari kama kunna nabghi. Ya sudah gitu.
Sehingga kelihatan kalau di sini maknanya bahwa ya ini maknanya mencari. Dari saat yang mengkono kejadian iwak sing ucul, iku ma perkara kuna kang ana kita una bawi itu goleki. Dengan dibaca kan maknanya jelas. Begitu juga untuk kasih kalau baca ya wal fajr wal layalin asr wasyaqi wal watr wal laili idza yasri. Terus ya aneh. Farok terus dia mate nang wal laili idza yasri. Kan wal fajr wal layalin asr wal laili idza yasri. Saya ini termasuk pengagum kiraannya Ibnu Katsir karena saya utang jasa. Ketika memastikan makna, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kiraannya ngirim Ibnu Katsir. Karena Imam Syafi'i itu ngajinya Quran sama Ismail bin Konstantin. Konstantin itu ngaji sama namanya Sidel. Nah, Sidel itu muridnya Sidel. Murid alim. Kalau rawi-rawinya kayak kumpul itu datang jauh setelah Ibnu Katsir. Yang jan muridnya ya Sidel. Ini penting kolaborasi. Berarti kan ada sisi-sisi yang untuk menjaga maknanya Quran itu harus orang alim, ya alim takrib. Sebenarnya mau alim takrib mungkin juga urusan fikih ini urusan bon terluar lah. Bon, itu harus dijaga. Nah, terus ini yang kenapa saya bawa kitab ini untuk jenengan. Lah yang ketiga ini yang mungkin sampean bisa lakukan dan dari ikut melakukan. Terus yang ketiga itu dijaga dengan peradaban. Ya, dijaga dengan apa? Peradaban. Nah, ini yang penting kalau dan ini yang bisa sampean bantukan ke saya demi Islam. Nyata misalnya peradaban. Ini ruang tenang. Ketika mushaf itu sudah dibukukan, sudah semua sahabat punya dokumentasi mushaf. Terus Rasulullah mendikan, ini yang di hadis ini. Kaifa yurfa'ul ilmu ya Rasulullah. Kok ilmu saged ilang pundi? Kulo duwe mushaf, duwe Quran teng omah, ana tulisane kok. Oleh ngilangno pengiran budi. Wong ana napa? Tulisan. Itu Nabi juga, ini yang sampai bisa tak korbilawo. Terus aku loyak, sama selamat ketemu pengiran, bisa ngelakoni. Kudu soal kadung akeh, kudu dua poin, karuan kudu soal kadung nopo akeh. Jadi sama jangan pernah bilang Gus kula ora bakat. Urusane kadung bakat dosa, belum ora belum kudu bakat taat, kadung bakat apa? Ya Rasulullah, bagaimana Quran itu bisa hilang? Ilmu Quran bisa hilang. Kadung ditulis teng mushaf. Nabi juga. Saking tersinggungnya Nabi ini sampai alat wajah hukum roh, sampai wajah Nabi kemerahan. Tapi juga sakilat ke umum, sakilat ke umum. Cek si ale bohong, dia anak punya wong ora paham. Nabi ora perso nak cek Arabi sing disuap nopo. Di sahabat itu ya ono nakalane. Ning dinggon wong nak terpelajar duwe asal. Padahal dekne duwe takok ilmu dlodok sing ra pantes. Akhire nyuap wong Arabi. Nak ngakali aku ngono ya oleh, tapi kurang ajar. Garjen masyhur teng Kudus. Iki rekan terkenal kiai keren. Nek ana wong alim takok rawani. Mongkon cilik coba 10.000 kon takok batu rekan. Bareng takok batu rekan gawo. Kok pinter dong cilik. Cerita akhirnya dikakir bayar. Di sahabat yo kacau, dari sahabat. Yo ora kacau nek takok Nabi gak wani. Karena mereka beretika kan karena ya orang terpelajar kan etika. Takok sing kira kena nyinggung Nabi ra wani. Tapi ono sing ganjel. Akhire wong desa disuwap. Iki lho tak kei serban. Pokoke opae kowe takok. Takok ngene juarai kabeh. Mulane gambarane nganggo serban yo kliru, majar kok. Lho kata kasus ngoten niku kata. Sing matur ke Sidina Ali. Sidina Ali wong cerdas. Dadi mitos wong nak cerdas itu sawate gede. Lah nak sing ra sawate gede berarti ra pasti wong cerdas. Lah Sidina Ali saking sawate gede niku sering metu mandi. Mandi iku sedurunge mani. Di wong nak sawate kuat, iku sedurunge metu mani disebut metu napa? Mani. Lah Nabi rum tau jelas mandi ku kaya apa kaya mani suci, apa kaya uyah. Nah, tentu Sidina Ali takok kan gak mungkin karena mantune kan. Karwan Fatimah itu akhirnya ngomong Mikdad itu sahabat corongnya ya rukin orang kagum-kagum. Oleh takok yo pinter Mikdad. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan yakhruju madiyan. Iya ya Rasulullah, ana wong lanang metu madiyan. Nabi jawab singkat, yaksilu zakarahu wa yatafanna. Oleh cukup zakare dibaso tapi ora minangka adus gede. Mandi ku beda mek mani. Nak mani kan maksudnya adus. Itu akeh kasus sahabat gak wani takok nyuwap napa? Arep. Tapi aku terangmu nih, mulane anggere ono hadis kok takok, iku akal-akalan iku. Aku harus pinter mergo iki.
Nah ini pentingnya peradaban. Boten iki tak niati tak korban. Sampeyan kudu paham. Nara paham angen-angen peksa paham. Begini dari Nabi. Wa hadhil yahud wan nasara. Nabi sungguh. Cangkemmu, mbok sial tenan anakku. Delok wong Yahudi Nasrani, ra ono Taurat ono Injil. Nyatane mletete kakean. Mergo ora ono peradaban. Boten enten apa? Peradaban. Peradaban begini misalnya. Misalnya ditulis di Injil bahwa Yesus sendiri bilang Tuhan begini, firman Tuhan begini. Tapi tahu-tahu Kristen sudah punya peradaban Trinitas. Sehingga kata-kata Tuhan yang disebut Yesus atau Roh Kudus itu diposisikan Bapa. Beda ke orang Islam. Wong Islam mbok paribasane Nabi misalnya di bahasa sing cara lahir keliru, tapi tetap roh duduk masalah. Misalnya begini. Wong Islam yakin tenan pangeran sinten? Allah. Liyane ra mungkin dadi pangeran kan. Mun yakin tenan ini tenan. Yakin tenan, ainul yakin, ya hakul yakin. Ya pokoke ra ono liya kecuali napa? Pangeran dia anak boten. Dan de bapak napa? Ketika peradaban ini kita bangun, kemudian misalnya Nabi pakai bahasa cara lahir salah. Misalnya Nabi dawuh ahlul Quran, ahlu wa qasas. Wong sing hafal Quran iku ahlu wa keluargane Allah. Enggak masalah kan enggak punya akibat apa. Karena peradaban manusia sudah mapan, mesti maksudnya orang kok ahli warna budur, paham? Karena peradaban ini sudah apa? Sudah mapan. Coba andekan Nabi dawuh begitu, dalam kondisi umat Islam belum duwe peradaban, mungkin ahli wah, ponakane tas misalane. Repot. Lha boten iki tenan iki penting, paham? Lha coba berapa bahasa Nabi yang cara lahir seakan-akan Allah di keluarga? Yang maksud jadi ahli Quran, ahli wah. Andai kan tidak ada peradaban yang mapan dalam umat Islam bahwa Allah tidak mungkin punya anak, punya istri, tentu terus pernah apa nih? Anak ponakan. Lah itu kelirunya orang Yahudi Nasrani. Taurate ono, Injile ono, tapi nggak jadi nopo peradaban. Mana kita kudu matur nuwun. Kulo setuju model Habib sing alim-alim kata Syabdu Al-Haddad, Sayyid Zabidi. Wong alim sundul langit itu utang jasa mbek wong Islam paling bodho ning dunya. Piye wae ngekeh-ngekeh umat Islam sing nglapatno la ilaha illallah. Karena yang menjaga semua istilah Quran dan istilah hadis sing ngamanno namung kalimat la ilaha illallah. Karena kalau nuruti bahasa bahaya sekali wong kitab suci bahasanya ngoten iki.